Kalau datangnya baik-baik maka sambut, aku pun menyambutnya baik-baik. Aku nggak mengambil analogi jauh-jauh loh, mengambil yang dekat-dekat aja supaya gampang untuk menerimanya. Dan saya juga tidak akan mengubah analoginya gitu. Iya. Kalau gimana? Aku pernah baca juga. Ya kalau kealahan dalam Tritunggal ini, ya kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa 100% menjelaskan, tetapi adalah analogi sederhana. Tapi analoginya kamu kejebak juga kan? Nggak bisa juga kan? Analogi bunda, analogi yang nggak 100% menggambarkan Allah Tritunggal itu bagaimana, tapi analogi sederhana yang mungkin menyentil sedikit lah ke situ. Kalau kealahan dalam Islam ya bisa lah ya, mudah sih mengerti sebenarnya. Cuman Oke, yang saya jelasin. itu masih di kenabian Nabi Ustaz Muhammad Ali masih sebenarnya. Ntar Ustaz Ali. Jadi aku jelasin ya. Kalau Allah kami itu Esa, dia tidak diperanakan dan dia tidak beranak. Allah kami itu tidak terlihat. Allah kami itu tidak bisa dikatakan wujudnya seperti apa, karena kalau sampai dikatakan wujudnya begini, maka kami akan bisa menghayal, bahkan bermimpi, ya kan, bahkan mengarang. Wah, aku bermimpi ketemu Allah di dalam mimpi. Makanya Allah kami itu tidak berwujud. Nah, Allah kami itu adalah maha adil, maha segala-galanya. Tapi Allah kami maha segala-galanya bukan berarti dia bisa menjadi manusia, itu bisa, tapi dia tidak akan menghinakan kodratnya sebagai Allah untuk menjadi seorang manusia. Nah itu Nabi Isa adalah seorang manusia, dia adalah seorang utusan, hanya saja dilebihkan menjadi seorang rasul. Nah, kalau hanya karena kematian Yesus bisa kamu tuhankan, mana lebih hebat? Manusia yang pernah mati lalu dibangkitkan, atau manusia tidak pernah mati, yang belum pernah mati sama sekali? Mana lebih hebat? Coba jawab. Bagaimana tadi, manusia yang Mana lebih hebat? Manusia yang pernah mati lalu dibangkitkan, atau manusia yang belum pernah mati? Umurnya udah ratusan tahun. Dua-duanya hebat. Kalau kamu mengatakan dua-duanya hebat nih, kalau kamu mengatakan dua-dua hebat ya, terus karena dua-duanya hebat ini lalu kamu menuhankan Yesus karena dia mati lalu dibangkitkan, tapi Nabi Isa kami tidak pernah satupun ada orang yang menuhankannya, satupun di antara kami Muslim tidak ada menuhankannya. Padahal Nabi Isa ini luar biasa, di zamannya sampai hari ini dia belum mati, tapi kami tidak menuhankannya. Dan kami tidak meminta, ya Nabi Isa berikan aku rezeki yang lancar, panjangkanlah umurku. Tidak pernah. Padahal dia hebat loh, dia belum pernah mati. Umurnya udah berapa tahun? Coba, udah berapa tahun umur Nabi Isa kami? Dari zamannya sampai sekarang udah ratusan tahun umurnya. Bayangkan. Dan kami juga tidak tahu seperti apa dia, apakah dia tua, apakah kami tidak tahu, karena kami tidak boleh menduga-duga. Nggak boleh. Nah, sedangkan kalian berani sekali menduga-duga Allah Yesus seperti ini, wajahnya ini. Tapi kalau kalian menduga-duga Yesus seperti ini, banyak sekali foto Yesus di mana-mana. Di Amerika seperti ini, di Indonesia seperti ini, di China seperti ini. Nah itu. Kalaulah dia seorang Tuhan, tidak patut untuk ada gambarnya, karena akan dihayalin. Nah itulah Allah kami. Allah kami tidak patut seperti kami, tidak. Karena Allah kami menjadi manusia seperti kami, maka gugurlah hakikatnya sebagai Tuhan. Karena sejatinya seorang Allah, seorang Tuhan, dia tidak akan menghinakan dirinya, apalagi di hadapan ciptaannya sendiri. Nah itu. Jadi Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus itu, yaitu Nabi Isa bagi kami adalah seorang nabi, seorang rasul. Itu. Kami tidak akan menuhankan siapapun selain Allah, karena Allah kami pecemburu. Itu. Silakan. Mau nanya dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, dimana dia mempunyai sifat maha kasih ya. Iya. Nah,
kalau kita seperti yang kita tahu, kasih itu kan terbentuk dari relasi. Kasih itu kan tidak bisa cuma seorang saja kan. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ketika semua manusia ini belum ada ciptaan, malaikat dan segala macam, apakah sifat Allah Maha Kasih itu ada sebelum segala sesuatu dijadikan, atau ketika ada ciptaan baru ada sifat kasih itu? Sifat kasih Allah memang ada dong dari sebelum manusia diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi kan kasih itu terbentuk dari dua orang atau lebih, Bunda. Enggak, kalau kasihnya Allah enggak. Kasihnya Allah itu nggak bisa dibandingkan, melebihi kasih manusia. Manusia punya kasih tapi punya dendam, sementara Allah tidak punya dendam. Kasihnya Allah itu melebihi apapun. Allah kami maha penyayang. Allah kami penyayang nih ya. Saking sayangnya Allah kami itu bisa dilurusin Ustadz Alif nih ya. Nih. Malaikat kami punya malaikat penyabut nyawa. Itu satu hari dia 70 kali mau menyabut nyawa kami. 70 kali dia ingin menyabut nyawa kami satu hari itu. Dia mau dicabutlah nyawaku hari ini. Apa kata Allah? Jangan. Nanti dia tobat. Sebentar lagi dia bertobat. Nah, terus kesel nih ngeliat kesifat aku yang jengkel nih, mungkin aku lakukan kesalahan atau aku gak sholat. Oh, dia gak sholat, aku cabut aja nyawanya. Lalu Allah katakan, jangan. Bentar lagi dia tobat. Nah, ntar lagi dia sholat itu, ntar lagi. Itu. Nah, nanti lagi berapa menit kemudian, mau dicabut lagi nyawaku. Jangan. Bentar lagi dia bertobat. Nah, itu. Allah kami tidak bisa Allah kami kasih sayangnya tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang kita seorang manusia. Kita sayang sebab gak usah jauh-jauh, kita sayang sama anak. Kadang-kadang kita jengkel sama anak, ini anak badal kali, kok tuh dikasih tahu gel kali, nah gitu. Tapi Allah kami tidak. Nah itu. Berarti sifat kasih yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum segala sesuatu dijadikan, itu sifat kasihnya ke siapa, Bunda, sebelum segala sesuatu dijadikan? Karena sifat ini kan relasi ya. Kasih itu kan relasi. Relasi itu butuh dua orang atau lebih. Jadi sebelum segala sesuatunya dijadikan, kasih itu bagaimana di dalam sifat Allah itu? Iya, kasihnya ada di sifatnya. Maksud itu bagaimana? Bagaimana dia meluapkan, bagaimana dia memberi kasihnya. Ya, karena belum ada langit dan bumi, dia tidak memberikan kasihnya kepada siapa. Lalu dia menciptakan. Ya, bagi kami tuh yang di luar diciptakan itu bukan langit dan bumi. Kalau di apanya ya. Tapi sebelum ada langit dan bumi ini, Allah itu sudah ada malaikat dan iblis gitu ya. Iblis ya, Ustadz Alif ya. Kalau salah, iblis dia apa? Justru Allah ciptakan semesta ini, iblis dan para malaikat lain tidak menyaksikan. Artinya mereka belum ada. Itu di surah Kahfi kemarin waktu ditanya di Yohanes juga. Ya, Allah Maha Pengasih, betul. Maha Pengasihnya Allah itu ya Rahman fi kulli syai'in rahimahu. Allah itu Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya. Itu bukti Tuhan itu mengurus makhluknya gitu, mengasihi tanpa pilih kasih. Dia mau beriman tidak beriman, ketika dia mencari dia dapat, ketika dia berikhtiar gitu, ketika dia jualan dia dapat gitu maksudnya. Lanjut dulu Bunda, masih semangat membara. Saya kembali nyemak. Aku dari semalam gak live. Oke, udah ya, Mbak Yusif gimana? Semoga akan ditanggapi. Aku baru tahu juga kalau di Islam itu berarti manusia duluan ya sebelum malaikat, Pak? Enggak lah, malaikat dulu baru manusia. Oh iya. Manusia sama seperti kalian itu terakhir diciptakan. Oh iya, aku pengen tahu juga ini kenapa kalau dalam Islam ya, kenapa iblis diciptakan? Padahal kan iblis itu yang jahat ya. Kenapa Allah menciptakan yang jahat? Sebenarnya iblis ini dulu silakan Ustaz Talib. Kenapa iblis diciptakan? Karena segala sesuatu ini, makhluk ini ciptaan Tuhan. Tidak ada
memang kalau bukan Tuhan yang menciptakan siapa lagi? Emang ada lagi yang menciptakan selain Tuhan kan gitu. Segala sesuatu di semesta ini yang ada yang namanya makhluk yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakannya itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tuhan. Ya, kalau Anda yakin iblis tidak diciptakan berarti sama dong statusnya dengan Tuhanmu kalau gitu. Tuhanmu tidak diciptakan, iblis juga tidak diciptakan. Kamu tahu nggak coba music? dipahaminya? Kamu tahu nggak music? Pertanyaan kamu itu di kisah kami itu, kau kan bertanya kenapa iblis diciptakan, ya kan? Sementara kita ini manusia ini sebelum diciptakan juga ada yang protes, yaitu malaikat. Sebenarnya protesnya gak protes kayak kami ya. Dia bilang, kenapa kau menciptakan manusia sementara manusia itu bikin rusuh? Bikin rusuh. Lalu kata Allah, kau tidak tahu apa yang ku ketahui. Itu. Kau malah datang kenapa iblis diciptakan? Malaikat aja nanya, kenapa kau diciptakan? Coba. Itu pertanyaan malaikat, kenapa kau diciptakan? Coba. Kau itu bikin rusuh, bikin rusuh lah pokoknya di muka bumi ini. Bikin kerusakan di muka bumi. Kenapa kita diciptakan? Coba. Kalau kamu berpikir seperti itu, maka pemikiran jauh sebelum kau berkata itu malaikat udah berpikir, mengatakan lagi kepada Allah, kenapa kau menciptakan manusia? Manusia itu bikin kerusakan di muka bumi. Benar, kita bikin kerusakan. Tapi apa kata Allah? Kau tidak tahu apa yang ku ketahui. Itu. Oke, silakan ditanggapin. Ya, saya tanggapi gini. Dia yang nanggapin. Jadi kalau Saja Pak Ali. enggak, saya bantu di dalam kitab Anda ya. Tapi kitabnya Yahudi sebenarnya di sini. Kalau saya baca di situ bunyinya di Yesaya 45, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Tidak ada ilah yang lain kecuali aku. Di situ la ilaha illallah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu diulang berkali-kali. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Tuhan sendiri di dalam kitabnya Yahudi, di situ dikatakan dia juga menciptakan nasib malang. Menciptakan keburukan, keberadaan di mana orang tidak mengharapkannya gitu loh. Oke. Tab-tab layar guys. Udah pernah kau baca kitabmu itu? Jangan-jangan nggak pernah dibaca lagi. Silakan tanggapin music. Semoga dapat hidayah. Music. Ini kena. Waduh, mental ya. Kayaknya jaringan. Ya. Jaringannya mungkin Ustadz. Oke, yang agama Kristen yang berdiskusi silakan naik. Kristen. Assalamualaikum. Oh, Islam ya Dona ya? Iya. Waalaikumsalam. Roger Kristen ya, Roger? Iya. Kristen aja, Mbak. Oh, Islam gak boleh naik? Apa yang mau ditanggapin? Mbak Dona apa yang mau ditanggapin? Silakan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nektarios, selamat sore, agama apa? Iya, saya Kristen. Oke, bentar. Si Bagariang, selamat sore, agama Kristen ya, si Bagariang ya? Iya, itu Oten Ngeyel itu, Oten Ngeyel. Iya, si Bagariang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Oten Ngeyel. Bentar dulu. Waalaikumsalam. Ya, bentar. Oke. Mbak Dona, apa yang mau ditanggapin, Mbak? Saya mau bertanya ya. Oh, bertanya sama Kristen ya? Bertanya sama Mbak. Oke, silakan. Gini Mbak ya, hukumnya apa ya Mbak kalau misalnya nikah beda dua agama? Tapi kalau Zina. di hukum Islam kan katanya nggak boleh.
Tapi masih ada juga yang mereka nikah dua beda agama gitu. Itu oknum, jangan. Ustaz Alif kerja Ustaz Itu Alif. zina, Mbak. Bentar Bang Erik. Itu zina, haram. Itu oknum. Kalau kamu Mbak bawa gitu itu oknum. Sama di dalam Kristen. Di dalam Kristen dilarang untuk bercerai, tapi banyak mereka bercerai. Kalau Mbak membawa analogi seperti itu. Nah, Oh gitu. iya. Di ajaran Kristen dilarang bercerai, tapi banyak sekali kalian bercerai. Nah, Mbak Dona Islam kan? Islam. Jadi kalau ada Islam dilarang menikah dua agama, itu jatuhnya zina, haram. Dan kalau ada pun orang melakukan itu dosa dia sendiri, gak usah kita bahas itu. Kalau oknum jangan dibahas di sini. Iya betul. Oke ya. Musik silakan tanggapin. Iya, tadi ini jaringan saya terputus. Kalau misalnya memang parah. Ini aku bingung. Tadi pas Ustadz Alif jelasin sih benda terputus tiba-tiba. Iya, Ustadz Alif jelasinnya terpusut. Berarti nggak ikhlas dia jelasinnya. Ustadz Alif silakan jelasin. Salahkan Telkomsel inilah, Telkomsel nggak jelas. Iya, di situ di kitab Anda pun dijelaskan Tuhan itu yang menciptakan nasib baik dan nasib malang, keburukan gitu. Sesuatu keadaan di mana orang tidak menyukai itu di situ di Yesaya 45 dikatakan Tuhan sendiri yang menciptakan, yang mengadakan semua itu gitu. Maksud saya tadi bertanya, kamu udah pernah baca belum? Kitab Perjanjian itu di Lama. mana ya, Pak? Udah pernah Di belum? ayat mana? Yesaya 45. Yesaya 45 nomor 6 itu. Ya, 6. Jadi memang kenapa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang buruk? Agar kita manusia ini kan kita manusia diberi akal. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Raja lah benar rahmat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kan manusia kan diberikan akal. Akal ini fungsinya itu untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, gitu Mbak. Jadi kenapa Tuhan itu harus mengadakan hal seperti itu? Ya itu tujuannya seperti itu. Karena kita di dunia ini adalah tujuannya untuk diuji. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita bisa lulus ujian, maka akan diberikanlah surga bagi Tuhan kepada kita yang bagi manusia yang hamba-hambanya yang lulus ujiannya seperti itu. Jadi kita nggak hidup sopoya-poya, tenang-tenang, dosa sudah ditebus, seperti itu Mbak. Nggak ada seperti itu. Segala kita di dunia ini konsekuensinya kalau kita yang melakukan kesalahan, kita lah yang akan dituntut atas segala kesalahan itu. Jadi ada pertanggungjawaban bagi diri kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Makanya kalau menurut keimanan Islam itu Allah menciptakan keburukan yang tidak disukai manusia itu dijatuh pada hari Selasa. Jadi sisanya itu semuanya harinya yang baik semua penciptaan itu yang baik kecuali hari Selasa. Usah diperlebar. Oh iya silakan Bang tadi laki-laki perempuan ya? Oke, silakan ditanggapin musik. Waduh, hari Selasa pula sekarang ya. Tap layar guys. Rasulullah Bentar dulu, hari itu baik. Bentar, semua hari baiknya Bang Erik terlalu melebar. Bentar dulu. Musik. Yang 600 lebih kalian malas sekali tap layar kalian ya. Jangan sampai kusepak kalian ya. Tap layar kalian. Kalian juga oten-oten di bawah ya. Daripada kau menghujat, mendingan kau tap layar, kau bantu saudara kami. Tap layar kau. Kau di bawah menghujat nomor 1 tap layar, kau malas sekali kau. Tap layar dulu kalian. Malas sekali kalian tap layar. Dan sampai kusepak kalian satu-satu ya. Oke, lanjut. Silakan musik. Barangkali ya. Tepung. Orang ini harus dimarahin, tengoklah. Udah dimarahin baru tap layar kan. Orang ini harus dimarahin, tengoklah baru tap layar kan. Dari tadi malas sekali. Udah aku kasih gorengan, masih juga kurang. Ayo lanjut. Sama ini tentang poligami sih Pak. Selama ini kan kalau pada tahu nggak, saya yang udah paling sering disepakin, sakit tahu. Lanjut. Sama ini Pak, mungkin kalau topiknya poligami. Selama ini kan kalau saya yang sejauh saya dengarkan kalau bahas poligami itu kan tentang perasaan istri atau hak sama keadilan suami gitu kan, tapi
acap kali itu dilupakan tentang perasaan anaknya. Nah, di dalam Islam sendiri itu kalau mengenai perasaan anak dibahasnya gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, Ustadz biar aku dulu boleh? Oh ya. Nanti Ustadz tambah. Soalnya poligami nih. Aku kalau bahas poligami. Gini, Yusik, kalau itu jangan, kamu itu oknum. Kalau masalah perasaan anak. Kalau masalah kita perasaan anak. Sebenarnya kita kalau untuk memikirkan perasaan anak, jangan, Yusik, kamu Protestan ya? Iya. Martin Luther aja mengizinkan lo untuk menikah poligami. Jadi gini, nah, untuk masalah perasaan anak, kita tidak bisa menyalahkan si anak. Kalau perasaannya kita tanya, ya pasti dia sedih, ya kan? Sedih, emosi yang tidak stabil. Nah, di sini yang disalahkan adalah si laki-laki, si bapaknya yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau kita udah kasih ingatan baik-baik, kamu tuh punya anak gini loh, gini nih, dan dia tidak menuruti haknya, kewajibannya, tidak melakukan kewajibannya, saya tidak akan memaksa. Jadi saya bilang gini, biarlah itu menjadi urusanmu sama Allah. Nah itu, kita kembali lagi ke dalam ajaran. Nah kalau di dalam ajaran Islam itu dilarang. Barang siapa yang menyakiti hati anaknya, maka berdosa. Nyakitin hati anaknya. Nah, bapaknya aja, seorang suami, seorang laki-laki harus bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kau harus bertanggung jawab terhadap anakmu secara lahir dan batin. Tidak ada tawar-menawar. Wajib hukumnya. Kamu harus menafkahi anakmu dunia dan akhirat secara lahir dan batin. Jika kau tidak melakukan itu, kau akan mendapat balasannya dunia akhirat juga. Di dunia kau akan mendapat balasannya, maka di akhirat kau akan juga mendapat balasannya. Yaitu pertanggungjawabanmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Kalau ada orang melakukan itu oknum, bukan cuma di Islam, di Kristen juga ada. Nah itu. Oke, silakan tambahin Ustadz Alim, kalau salah tolong dilurusin. Iya, gini, kalau ngomongin perasaan, itu kita nggak akan ada habisnya. Beda aturan Tuhan dengan masalah perasaan. Ya, karena apa? Justru Tuhan memberikan aturan, Islam hadir, yang namanya poligami justru membatasi. Yang sebelumnya, orang sampai ratusan, bahkan ada Nabi Salomo itu 700 istrinya. Gundiknya 300. Nabi-nabi sebelumnya istrinya banyak. Sebelum Nabi Muhammad hadir, orang-orang menikah seenaknya, sebebasnya gitu. Mereka menikahi. Islam hadir itu membatasi. Nah, itu pun ketentuannya, syaratnya berat. Makanya umat Islam tidak semudah itu melakukan poligami. Nah, mengenai masalah perasaan-perasaan itu beda konteks sebenarnya. Kalau tentang membahas perasaan, saya kalau balik tanya, kamu bangga dengan penyaliban Yesus. Perasaan kamu tahu nggak? Yesus tuh sakit tahu disalib. Dipaku tangannya itu sakit. Menjerit lagi ya Ustaz. Eli, katanya kan. Lama sabatani. Alaku. Dia teriak loh. Mengapa engkau tinggalkan aku? Benar-benar teriak loh. Ditombak perutnya, sakit itu. Kalau ngomongin tentang sakitnya perasaan. di mana Ustaz? Sakitnya tuh di sini. Jadi. Belum lagi kalau kita membahas, jangan lupa juga Yesus itu terlahir, kalau merujuk kepada nenek moyangnya juga dari keturunan poligami. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, ketika itu memenuhi syarat dan kondisinya tertentu, di mana keadaan diharuskan untuk berpoligami. Poligami itu baik bagi yang syaratnya dia cukup dan memang suatu keadaan diharuskan untuk poligami. Begitu, bukan membahas tentang perasaan-perasaan. Perasaan orang istri yang dipoligami banyak juga yang bahagia, dia happy-happy. Misal ini musik ini, maaf, laki-laki apa perempuan? Saya tadi belum kenalan. Perempuan. Nah, mungkin Anda perempuan membayangkan sakit hati di poligami. Jangan salah, tuh buktinya ada yang istrinya di poligami, dia hari ini lagi jalan-jalan naik Mercy, mereka happy-happy aja gitu. Jadi nggak usah ngomongin tentang perasaan, hanya mungkin karena keadaan kita itu tidak seperti mereka gitu. Jadi kembali, hukum Tuhan itu adil. Ya, kalau ngomong perasaan, tadi saya pertanyaan juga gitu. Ya gimana perasaan Yesus loh, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, dibunuh.
disiksa, dipatahkan tulangnya. Aduh, ngomongin Iya. perasaan loh. Sementara orang Kristen bahagia. Terima kasih sudah dosa kami sudah ditebus. Kan kalian gak ngargain perasaan Yesus yang lagi sakit. Ini ngomongin tentang perasaan gitu. Tapi kembali ya, ini kalau masalah poligami itu peraturan dari Tuhan di dalam kitabnya Perjanjian Lama justru juga diatur tentang poligami. Itu ada aturannya. Berarti Tuhan ngerti gitu loh bagaimana ketika manusia berpoligami dan diberikan aturan. Berarti di situ Tuhan ngerti perasaannya. Kalau masalah sakit hati, orang cuma istrinya satu aja itu banyak yang sakit hati. Orang yang istrinya 3, istrinya 4, banyak yang mereka bahagia. Mereka perasaannya happy-happy aja. Ada nggak yang tidak berpoligami, istrinya 1, tapi dia hidupnya menderita, sakit hati terus tiap hari banyak gitu. Kalau ngomongin perasaan nggak akan ketemu. Jadi kembali pelaku poligaminya juga harus memenuhi syarat gitu. Ya. Oke. Oke. Teringat perasaan ya. Aku nih salah nggak Ustadz? Kan dia bilangnya gini, miskin aja aku bahagia katanya gitu. Bukan, terus aku jawab, ya Allah, tambahkanlah dia miskin ya kan, biar dia tambah bahagia. Aku dimarahin, salahku ya. Ya, miskinkanlah dia ya Allah, bilangnya. Salah ya. Ada satu kisah itu menarik. Jadi mereka itu hidup rumah tangga, sudah kakek nenek gitu kan, sudah sampai kakek nenek. Hidupnya ya kayak gitu, rumahnya pun bilik kan kayak gitu. Dia lagi ngobrol kan di pintunya masih rumah bilik kayak gitu, yang pakai BH zaman dulu itu loh, nenek-nenek itu kan ngobrol. Kan bilang katanya mau membahagiakan aku, kata si nenek, mana sampai sekarang aku keadaan kita masih begini aja. Kata si kakeknya kan ketika waktu mau nikah dia kan bicara, dia romantis, wahai calon istriku, kau adalah satu-satunya harta berharga, paling berharga di muka bumi ini. Ketika si kakek bilang itu, malah istrinya bilang so sweet gitu. Dia nggak sadar kalau dia itu hartanya ya istrinya itu. Makanya di rumahnya juga pakai bilik. Ketika sudah kakek masih nuntut. Kan udah bilang dulu, saya bilang kalau ke harta saya itu cuman kamu gitu. Ini nggak lucu dongengnya, tapi lucu. Lanjut. Nggak lucu. Music silakan ditanggepin. Cuma itu aja sih Bu. Opung. Karena sebelumnya aku sebelum nanya aksinya aku nyari-nyari di YouTube kan tentang pembahasan perasaan anak ini. Cuman kayaknya belum banyak yang bahas gitu. Jadi aku tanya di sini. Gitu. Itu aja sih Opung. Nanti aku ada kelas bentar lagi. Nanti kapan-kapan masuk lagi Opung. Iya, semoga dapat hidayah ya. Oke. Terima kasih. Iya. Poligami itu solusi, anjurannya 1 istri. Solusi buat yang memang diberi keadaan kelebihan tertentu. Contoh, Rasulullah itu ya mau turun ya, nggak apa-apa deh. Kenapa beliau menikahi satu kabilah lain yang berkonflik sehingga dia menyatukan menjadi persaudaraan, kan gitu. Juga bisa membina rumah tangga. Si istri pun bisa dibina, bisa dibekali ilmu agama. Nah itu tujuannya. Kalau memang secara kondisi fisik memenuhi, secara masalah menafkahi juga memenuhi gitu. Kalau memang tiba-tiba kendaraan istilahnya nggak punya buat bawa istri, mau makan aja susah, pingin terus poligami, ya nggak masuk syarat, jatuhnya jadi dolim dalam rumah tangga. Nggak tahu diri, malah menimbulkan dosa gitu. Nggak tahu diri, udahlah kok miskin, so poligami, baru apa?